Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad. Kitab ini adalah karangan dari Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam menjawab pertanyaan murid-muridnya. Nah, jawabannya inilah yang dijadikan menjadi kitab Ayyuhal Walad. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladul aziz, wahai anakku yang kusayangi. Al-baqi min masailika, sisa dari pertanyaan-pertanyaanmu itu, ba'duha masturun fi musannifati, itu bermula sebagiannya itu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaanmu itu sudah aku tuliskan di dalam karangan-karanganku. Fatlubhu samata, maka carilah jawaban-jawaban pertanyaanmu itu di sana, yaitu di karangan-karanganku. Wa kitabatu ba'dhiha haramun, dan menjawab sebagian dari pertanyaanmu itu hukumnya haram. Kenapa haram? Nah, mungkin di sini karena ada sesuatu yang jika ditulis jawabannya itu belum waktunya. Nah, bahkan itu nanti itu menyusahkan orang-orang yang baru menempuh jalan di dalam memahami jawabannya itu. Nah, jadi butuh proses lah gitu. Nah, mungkin itu maksudnya ini. Ya'mal anta bima ta'lamu, beramalah engkau dengan apa yang kamu ketahui. Apa yang sudah kamu ketahui itu amalkan. Kenapa? Liyang kasyifa laka ma lam ta'lam, agar terbukalah bagi kamu akan sesuatu yang belum kamu ketahui. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, siapa orang yang beramal dengan apa yang diketahuinya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, niscaya Allah akan mewariskan kepada orang yang mengamalkan ilmunya itu, yaitu akan mewariskan pengetahuan apa yang ia tidak ketahui. Nah. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak muridku sayang. Ba'dal yaumi, setelah hari ini. La tas'alni ma ashkala alaika, setelah hari ini, wahai muridku sayang, janganlah kamu bertanya kepadaku apa yang lebih sulit bagimu untuk nanti mendapatkan jawabannya. Illa bilisanil janani, kecuali kamu bertanya dengan lisan hatimu. Nah, jadi kalau kamu bertanya dengan lisan hatimu, nah itu kalau kamu sudah sampai pada tingkatan itu, maka barulah itu kamu bisa bertanya. Nah, seperti itu mungkin takdirannya ini. Walau, ini disebutkan firman Allah, walau annahum idza sabaru, dan jikalah mereka, orang-orang itu, mereka dapat bersabar hatta takhraja ilaihim lakana khairan lahum, hingga engkau keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi kita dituntut untuk terus bersabar, jangan tergesa-gesa di dalam mencari ilmu. Nah, memang ketika baru kita semangat, maka kita serasa ingin cepat menguasai, cepat meresap
seolah-olah ilmu itu dapat ditransfer. Nah, tetapi sebenarnya ilmu itu butuh proses untuk bisa meresap ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita. Waqbil dan terimalah nasihat al-Khidr alaihi salam, akan nasihat dari Nabi Khidir alaihi salam. Apa kata Nabi Khidir? Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka janganlah engkau bertanya kepadaku sampai aku nanti yang menceritakan alasan atau sebutannya lah gitu. Jadi ini Nabi Khidir ketika mengultimatum Nabi Musa agar jangan banyak bertanya. Nah, hingga nanti Nabi Khidirlah yang akan menceritakan apa yang dilakukannya itu. Nah, wala tasta'jil hatta tablugha awanahu. Nah, ini kata Imam Ghazali, janganlah engkau tergesa-gesa hingga nanti engkau sudah sampai pada waktunya. Nah, jadi kalau memang kamu wahai anak muridku sayang, memang menuntut ilmu, engkau dapatkan ilmu itu, lalu engkau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah engkau pelajari itu. Nah, jangan terlalu tergesa-gesa hingga engkau nanti sudah sampai pada fasenya. Nah, nanti kalau sudah engkau sudah sampai pada fase tertentu, berarti nanti engkau akan paham sendiri. Nah, yukshafu laka, akan dibukakan bagimu, wa urita, dan engkau akan diperlihatkan. Nah, ini firman Allah, saurikum ayati, aku akan perlihatkan kepada kalian ayati, akan ayat-ayatku, fala tasta'jilun, maka janganlah engkau tergesa-gesa. Nah, fala tas'al qabla al-waqti, nah janganlah engkau bertanya sebelum waktunya. Nah, bersabarlah lah gitu. Wa tayaqqan, dan yakinilah annaka la tasilu illa bisairi, yakinilah bahwasanya engkau itu tidak akan sampai kecuali terus berjalan menempuhnya. Nah, seperti kata Einstein itu, apa katanya? Bahwa kita selama masih terus mengayuh sepeda itu, maka selama itulah kita kemungkinan besar akan sampai kepada tujuan kita. Kalau kita berhenti mengayuh, maka jatuhlah sepeda itu. Akan tidak seimbanglah sepeda itu. Nah, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini, fayanzuru, maka mereka itu bisa memperhatikan. Ayyuhal waladul aziz, wahai anakku sayang, billahi, demi Allah, intasir, ini sumpahnya sumpahnya Imam Ghazali, demi Allah, intasir, jika engkau berjalan, taral ajaiba, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban, fi kulli manzilin, pada tiap-tiap tingkatan. Nah, jadi memang jalan thariqat itu ada jalan-jalan yang sudah yang sudah disiapkan untuk kita lalui. Ada jalan syukur, ada jalan sabar, ada jalan bersabar, ada jalan puasa. Nah, bila kita sudah terus berjalan di dalam meniti agar kita sampai kepada ma'rifat Allah, nah kita akan melihat keajaiban-keajaiban dalam tiap tingkatan-tingkatan ini. Wabzul ruhaka, dan gunakanlah ruhmu itu. Fa inna ra'sa hadzal amri badalur ruh, sungguh pokok dari perkara mendapatkan jalan kepada Allah ini adalah terus mengerahkan ruh kita. Kama qala Zunnuni al-Misri, sebagaimana berkata oleh Zunnun al-Misri. Ini sering disebutkan di kitab Nasuhul Ibad ini. Rahimahullah. Denara? Hei, denara? Tidak mang.
Mohon maaf, tadi ada gangguan. Kama qala Zunnuni al-Misri rahimahullah li ahadin min talamidhihi. Sebagaimana berkata Zunnun al-Misri, semoga Allah merahmatinya, li ahadin kepada salah seorang min talamidhihi dari beberapa orang muridnya. Apa kata Zunnun al-Misri? In qaddarta ala badli ruhi, jika engkau mampu mengerahkan segala ruhmu, maksudnya segala usaha kita lah gitu, fata'al, maka kemarilah, jadilah muridku. Tetapi kalau kamu tidak mampu, ya jangan menjadi muridku. Nah seperti itu dia ini. Jadi memang tidak mudah mencari guru, tetapi guru yang mau menerima murid itu pun itu perkara yang lain lagi. Fala tashtagil biturhatis sufiyah, kata Al-Misri, jangan kamu bersibuk-sibuk dengan turhat. Turhat ini perkataan yang jauh dari kebenaran, dari perkataan nyeleneh dari orang-orang sufi. Nah seperti itu. Ayyuhal walad, wahai anakku sayang, inni ansahuka bisamaniyati asya'a. Inni ansahuka bisamaniyati asya'a. Ini kata Imam Ghazali nih. Wahai muridku sayang, aku akan menasihatimu dengan 8 perkara. Iqbalha, terimalah ia 8 perkara itu minni, dariku, kata Imam Ghazali. Li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamati, agar nanti ilmumu itu tidak menyerang balik dirimu pada hari kiamat. Maksudnya agar ilmu kita itu tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ta'malu minha arba'atan, engkau mengerjakan 4 dari 8 perkara yang aku akan berikan nasihat ini. Wa tada'u minha arba'atan, dan engkau tinggalkan 4 perkara yang lain. Dan 4, 8 jadinya. Nah dimulai dulu dengan perbuatan untuk meninggalkan. Kenapa didahulukan perbuatan meninggalkan 4 perkara dulu? Karena harus dibersihkan dulu hatinya. Seperti kita mengisi air ke dalam gelas. Nah kalau dia masih kotor, jika kita tuangkan, maka air itu akan menjadi kotor, karena gelas itu masih kotor. Nah jika kalau sudah kita bersihkan, lalu kita tuangkan air, maka air itu akan menjadi jernih. Amal lawati tada'u, adapun 4 perkara yang harus kamu tinggalkan itu, fa ahaduha, maka pertama, alla tunazira ahadan fi mas'alatin, janganlah engkau berdebat, jangan engkau suka berdebat kepada seseorang pada satu masalah, mastata'ta, semampu kita untuk kita tinggalkan perdebatan. Li'anna fiha afatan katsiratan, karena pada perdebatan itu ada kerugian yang besar, ada kerusakan yang besar. Wa ismuha akbaru min naf'ihima, dan bermula manfaat dari berdebat itu dosa dari bermanfaat itu lebih besar daripada manfaatnya. Idh hiya manba'u kulli khuluqin zamimin, karena ia berdebat itu adalah sumber dari tiap-tiap akhlak yang tercela. Kenapa? Karyai wal hasadi, seperti kalau kita menang nanti kita bisa menjadi riya, kalau kita kalah kita bisa menjadi hasad. Orang yang kalah berdebat itu biasanya dengki kepada orang yang menang. Wal kibri, dan orang yang menang akan menjadi sombong. Wal hiqdi, dan orang yang kalah akan menjadi murka, akan menjadi emosional lah gitu. Wal adawati wal mubahati, bermusuh-musuhan dan berbangga-bangga. Jadi keduanya ini adawah ini bisa saja orang yang menang ataupun orang yang kalah berdebat. Nah wal mubahah, nah ini biasanya yang menang. Kalau dia menang berdebat akan berbangga-bangga, wa ghairiha, dan selainnya.
Nah, itu adalah hasil dari perdebatan yang tidak sehat lah gitu. Naam, iya, kendati demikian, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin. Jika terjadi satu masalah di antara kamu dengan seseorang atau di antara kamu dengan beberapa orang, wa kana iradatuka fiha, dan adalah keinginanmu di dalam masalah itu antuzharul haqq, yaitu untuk diperlihatkan, untuk engkau antuzhirul haqq, untuk engkau perlihatkan kebenaran, wala tudayya, dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran. Jadi memang kalau ada masalah tertentu, ada hak, ada kebenaran yang harus diberitakan, harus dimunculkan, maka berdebat itu tidak perlu. Tetapi di sini jazal bahsu, bolehlah Allah membahasnya. Bahasa Imam Ghazali sekarang bukan berdebat lagi, tetapi membahas permasalahan agar tampak kebenaran. Nah, kalau memang dibutuhkan lah gitu. Kenapa lakin, akan tetapi, kata Imam Ghazali, litilkal iradati alamatani, bagi itu kehendak, maksudnya bagi kehendak yang tulus untuk memunculkan kebenaran itu ada dua tanda, alamatani. Ada dua tanda bahwa kita itu memang tulus, bukan bukan ingin dipuji, bukan ingin apalah gitu kan. Nah, pertama, alla tufarriqa baina ayyan kashifal haq, bahwa engkau tidak mencerai-beraikan, engkau tidak memisahkan, engkau tidak membedakan gitu, bahwa tersingkapnya kebenaran itu ala lisanika au ala lisani ghairika, bahwa kebenaran itu tidak kamu beda-bedakan, baik dia muncul dari lidahmu ataupun dari lidah musuhmu. Karena kita mencari kebenaran, berarti dimanapun muncul kebenaran itu kita tidak permasalahkan, baik lawan debat kita atau lawan mubahasah kita, nah, ataupun kita sendiri. Nah, itu tanda bahwa itu memang kita benar ingin memunculkan kebenaran. Wasaniyatu, dan kedua, kata Imam Ghazali, ayyakunal bahsu fil khala'i, ada hendaknya ketika membahas masalah itu ketika waktu sepi orang, ahabba ilaika, itu lebih dicintai kepadamu, min ayyakuna fil mala'i, daripada membahas satu masalah di depan halayak ramai. Nah, kalau di depan halayak ramai kan itu berkesempatan untuk kita menjadi riya lah, seperti itu. Kalau sepi kan gitu, tidak ada yang melihat. Asma, dan dengarkanlah wahai anakku sayang, ini azkura laka huna faidatan, aku akan menyebutkan bagimu beberapa faedah atau satu faedah. Ya alam, ketahuilah olehmu wahai anakku sayang, anna su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi ila tabibi. Ketahuilah olehmu wahai anakku sayang, bahwa bertanya tentang satu kesulitan itu membawa seperti membawa satu penyakit hati ila tabibi, kepada dokternya, wal jawabalahu, dan bahwasanya menjawab baginya pertanyaan yang susah itu, sa'yun, adalah usaha, li ishali mardihi, untuk mengobati penyakitnya. Nah, jadi bertanya itu seperti konsultasi kepada dokter lah gitu kan. Nah, sama dengan kita ke dokter untuk diobati ketika kita bertanya. Wal jawabalahu, dan bahwasanya menjawab bagi pertanyaan itu adalah usaha untuk mengobati hati yang sakit, yang secara non fisik itu. Nah, sama juga dengan dokter mengobati kita juga. Wa'lam annal jahilin, ketahuilah olehmu bahwa orang-orang bodoh, al-marda qulubuhum, yang sakitlah hati mereka itu, wal ulama'u atibba'u, sedangkan ulama itu adalah para tabibnya, para dokter yang menyembuhkan sakitnya itu.
Wal alimun naqisu la yuhsinul mu'alajah. Dan bermula orang yang alim, yang kurang kealimannya, la yuhsinul mu'alajah, ia tidak bagus di dalam mengobati. Mungkin ini dokternya bukan dokter spesial lah, masih dokter umum. Wal alimul kamilu, sedangkan orang alim yang sempurna kealimannya, la yu'aliju kulla maridin, ia tidak mengobati akan setiap orang yang sakit. Bal, akan tetapi yu'aliju man yarju fihi, ia mengobati orang yang ingin padanya itu qabulal mu'alajah wassilahi, dan ia mengobati orang yang alim yang sempurna kealimannya itu tidak mengobati setiap orang, akan tetapi ia mengobati orang yang mau menerima pengobatan wassalahi dan kesembuhan. Kenapa? Karena ada orang yang memang sakit tetapi tidak mau sembuh. Ia bodoh tetapi tidak mau untuk menyelesaikan kebodohannya. Wa idza kanatil 'illatu muzminatan, dan jika ada penyakitnya itu muzminah, berzaman terus menerus, au aqiman, atas satu penyakit yang belum ada obatnya, la taqbalul ilaja, maka ia tidak menerima akan pengobatan. Fahadzafatut tabibi fihi ayaqul, maka dokter yang cerdas di dalam menangani penyakit yang tidak ada obatnya itu, hadza la yaqbalul ilaja, bahwa ia tidak akan menerima mengobatinya. Fala yashtaghilu bimudawatihi, maka janganlah bersibuk diri di dalam mengobatinya, li'anna fihi, karena mengobati penyakit yang tidak ada obatnya itu tadyi'al umri, itu menyia-nyiakan umur. Begitu juga ketika seorang guru yang kedatangan murid yang tidak mau sembuh dari penyakit kebodohannya, nah itu guru itu tidak akan mau menerima murid yang seperti itu, karena itu hanya akan menghabiskan umur saja. Semalam kemudian ketahuilah olehmu anna maradul jahli ala arba'ati anwa'in. Ketahuilah olehmu wahai anak muridku sayang, bahwa penyakit kebodohan itu terbagi menjadi 4 jenis. Ahaduha, bermula yang pertamanya adalah yaqbilul ilaja, ada kebodohan yang menerima, yang mau disembuhkan, artinya mau belajar lah gitu. Wal baqi la yaqbalu, dan sisanya, artinya 3 sisanya itu tidak menerima. Ammal ladzi la yaqbalu, adapun orang bodoh yang tidak menerima pengobatan lah, fa'ahaduha, maka salah satunya adalah mangkana su'aluhu, orang yang ada pertanyaannya itu, wa i'tiraduhu, dan protesnya, an hasadin, itu bersumber dari kedengkian, wa bugdin, dan kemarahan. Fakullama tujibuhu, maka manakala engkau menjawab orang yang pertanyaannya itu berasal dari dengki, bi ahsanil jawabi, dengan sebagus-bagus jawaban, wa absahihi, dengan paling pasihnya jawaban, wa awdahihi, dan paling jelasnya jawaban, la yuzidu lahu dzalika, tidak menambahkan bagi orang demikian itu kecuali illa ghayzan wa hasadan, kecuali kemarahan dan rasa dengki. Jadi percuma saja sebenarnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti ini. Fatariqu, maka jalannya, yaitu cara menghadapi orang seperti murid seperti itu, alla tastaghila bijawabihi, hendaknya kamu itu jangan menyibukkan diri dengan menjawab pertanyaannya, abaikan saja ya. Ada syair, kullul adawati
qad turja izalatuha. Bermula setiap permusuhan itu masih bisa diharapkan menghilangkan permusuhannya itu. Jadi masih bisa berdamailah gitu. Illa ada wataman adaka an hasadin, kecuali permusuhan yang berasal dari ia memusuhimu karena rasa dengki. Nah, kalau rasa dengki itu tidak akan ada obatnya. Percuma saja untuk dihilangkan. Fayam bagi antu'ridha anhu, maka wajiblah bagi kamu untuk berpaling dari orang yang seperti itu. Watatrukahu, dan engkau wajib meninggalkan pasien atau anak murid ma'amar bihi, beserta penyakitnya. Biarkan saja ia menanggungnya, biarkan saja ia menderita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'a'rid, maka palingkanlah dirimu wahai Muhammad, an man tawalla, dari orang-orang yang berpaling, an dzikrina, daripada mengingat kami, walam yurid, dan ia orang yang berpaling itu tidak menghendaki illal hayatad dunia, kecuali kehidupan dunia. Wal husudu, dan bermula hasud itu bikulli ma yaqulu, orang yang hasud itu menggunakan apa yang ma yaqulu wa yaf'ilu, apa yang ia katakan, apa yang ia kerjakan, itu yuqidun nara, sebenarnya dia telah menyalakan api, fi zar'i amalihi, di dalam ladang-ladang amalnya, di dalam tumbuhan-tumbuhan amalnya. Jadi ini amalnya diserupakan dengan ladang yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Wa huwa ghafilun, sedangkan dia adalah orang yang lalai. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi, wal hasadu, dan bermula hasad itu ya'kulul hasanati, makan makanan, wal hasadu ya'kulul hasanati, makan hasud itu memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul khattaba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Lanjut saja sudah nih. Nanti ini masih jenis-jenis kebodohan ini. Wasani, dan yang kedua, antakuna illatuhu minal hamaqati, ada orang yang bodoh itu sebabnya itu adalah kedunguan. Wa huwa aidan la yaqbilul ilaj, dan dia juga orang bodoh yang tidak menerima pengobatan. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana berkata Nabi Isa alaihissalam, inni ma ajaztu an ihya'il mauta, sungguh aku tidak lemah dari menghidupkan orang yang mati, tentunya dengan izin Allah. Bahwa Nabi Isa itu memang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa qad ajaztu an mu'alijatil ahmaki, tetapi aku lemah dari mengobati orang yang yang dungu. Ini bentuk bentuk parahnya hati seseorang. Ia tidak bisa diobati, bahkan menghidupkan orang mati itu lebih mungkin ketimbang mengobati orang yang dengki. Itu menurut Nabi Isa alaihissalam. Karena sangat jarang ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Wadzalika rajulun, dan yang demikian itu adalah laki-laki yastagilu yang bersibuk-sibuk bi talabil ilmi zamanan qalila, ia baru belajar hanya sebentar. Wa yata'alamu syai'an minal ulumil aqli wasyar'i, ia belajar sesuatu daripada ilmu akal, ilmu logika, ilmu syara. Fayasalu, maka ia bertanya, wa ya'taridu min hamaqihi, dan ia memprotes dari sebab kedunguannya itu, alal alimi, kepada orang yang alim, al-kabiri, yang alim besar, al-mumdi umrahu. Jadi dia memprotes orang alim yang besar, ulama besar yang menghabiskan umurnya itu fil ulumil aqli wa syar'i. Dia baru belajar ilmu akal, ilmu syara sebentar saja, tetapi dengan ilmu yang sedikit itu ia mulai mendebat gurunya, ia mulai memprotes gurunya. Nah,
Orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang bodoh yang tidak layak untuk diobati. Nah, biarkan saja ia bersama kebodohannya. Ini sering kita lihat sekarang. Nah, jadi gurunya mengajarnya, tetapi ketika ia sudah tidak bersama gurunya, ia bahkan mengkafir-kafirkan gurunya. Naudzubillah. Wahadal ahmaku, dan ini orang yang dungu itu, la ya'lamu, tidak mengetahui, wa yazunnu annama ashkala alaihi, ia menyangka apa yang sulit baginya, huwa aydan mushkalun lil alimil kabir. Jadi dia menyangka orang yang baru belajar ini, apa yang sulit di dalam pikirannya itu berarti itu sulit juga di dalam pikiran gurunya yang alim ini. Nah, padahal tidak seperti itu. Apa yang sulit bagi kita tentu tidaklah selalu sulit bahkan menurut guru itu mudah. Tetapi karena kebodohan kita atau kebodohan orang yang baru belajar ini, makanya ia merasa sulit. Nah, fa idza lam yatafakkar hadzal qadar, maka apabila tidak berfikir akan ini kadar, yakunu su'aluhu minal hamaqati, jadilah pertanyaan itu bersumber dari kedunguan. Nah, fayambaghi alla yastaghila bijawabihi, maka sepantasnya lah, wajiblah untuk tidak sibuk menjawab pertanyaan orang-orang semacam ini. Li'anna jawabal ahmaki as-sukutu, karena jawaban terhadap orang-orang yang dungu itu adalah diam. Wasalisu, dan yang ketiga, ayakuna mustarsyidan, ada orang yang bodoh itu ingin mendapatkan petunjuk, wa kullu ma la yafhamu, dan bermula tiap-tiap apa yang ia tidak paham, min kalamil akabir, dari perkataan guru-guru besar, yahmilu ala qusuri fahmihi, ia membebankan diri, ia menyalahkan dirinya lah gitu terhadap kebodohannya, karena tidak paham terhadap kalam gurunya. Wa kana su'aluhu lil istifadah, dan ada pertanyaan orang semacam ini untuk mendapatkan faedah. Lakin yakunu balidan, akan tetapi ia itu orang yang balid, yang bodoh lah juga. La yudrikul haqaiq, ya kalaupun dijelaskan itu akan sulit baginya untuk mencerna apa yang diungkapkan oleh guru. Nah, jika ada juga orang-orang seperti ini, fala yambagil istighalu bijawabihi aidan, maka janganlah juga seseorang guru itu menghabiskan waktu atau menyibukkan diri untuk menjawab pertanyaan orang-orang semacam ini, karena akalnya itu tidak mampu walaupun sudah dijelaskan panjang lebar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kami, mu'asyiral anbiya, yakni kami ini para golongan para nabi, umirna, kami diperintahkan, an nukalliman nasa, bahwa kami itu berbicara kepada orang-orang, ala qadri uqulihim, atas kadar akal-akal mereka. Jadi nabi itu kalau bertemu dengan orang-orang maka bahasanya pun akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan akal mereka. Nah, kita selesaikan lagi sedikit ini. Wa ammal maradul ladzi yaqbilul ilaj, adapun orang yang sakit yang menerima pengobatan, fa huwa an yakuna mustarsyidan, nah adalah ia orang yang bodoh yang mau mendapatkan petunjuk, akilan, ia berakal. Yang tadi di atas itu tidak berakal. Fahman, dan mempunyai pemahaman. La yakunu maglubal hasadi wal ghadabi, adalah orang itu tidak dikuasai rasa dengki dan rasa marah, wa hubbi syahwati, dan tidak dikuasai cinta syahwat, wal jahi, dan cinta pangkat, wal mali, dan cinta harta. Wa yakunu, adalah orang itu talibat tariqil mustaqim, ialah orang yang ingin menempuh jalan yang lurus, walam yakun su'aluhu, dan tidaklah pertanyaannya itu, wa'tiraduhu, dan protesnya itu, an hasadin, tidak bersumber dari rasa dengki, wa ta'annutin wa imtihanin, dan tidak juga berasal dari keras kepala dan ingin menguji. Wa hada yaqbilul ilaj,
wa hada yaqbalul ilaj, dan orang seperti ini bisa menerima pengobatan. Fayajuzu an tashtagila, maka bolehlah engkau untuk bersibuk bijawabi su'alihi, menjawab pertanyaannya, bal yajibu, bahkan wajib bagimu, alaika ijabatuh, adalah menjawab pertanyaan orang yang semacam ini. Nah, inilah beberapa jenis orang yang bodoh yang didefinisikan oleh Imam Ghazali. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, nanti kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.